Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, sampai pada pembahasan At-Tasyahhudu Al-Akhir, tasyahud akhir, wujubut tasyahud, tentang wajibnya at-tasyahud. Tasyahud akhir itu termasuk gerakan apa? Syarat, rukun, wajib atau sunnah sholat? Rukun sholat. Ya, tasyahud akhir itu merupakan rukun sholat. Kita baca di sini, kata beliau, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam ba'da an yutimma ar-rak'ata ar-rabi'ah yajlisa litasyahhudil akhir." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyelesaikan, maksudnya menyempurnakan rakaat yang keempat, maka beliau duduk untuk melaksanakan tasyahud akhir. Ya, tasyahud akhir. Wa kana ya'muru fihi bima amara bihi fil awal. Dan di dalam tasyahud akhir beliau memerintahkan sebagaimana beliau perintahkan di tasyahud awal. Ya, sebagaimana beliau memerintahkannya pada tasyahud awal. Wa yasna'u fihi ma kana yasna'u fil awal. Dan beliau melakukan tasyahud akhir sebagaimana beliau melakukan ketika tasyahud awal. Ya, karena kata-kata tasyahud diambil dari apa maksud tasyahud di sini? Syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu maksud daripada tasyahud. Illa, hanya saja, annahu kana yaq'udu fihi mutawarrikan. Bedanya, Nabi ketika tasyahud akhir beliau duduk dengan tawarruk. Ya, beliau duduk dengan tawarruk, bukan duduk dengan iftirash. Ya, duduk tawarruk sama iftirash sudah ya, tahu bedanya ya. Nah, kata beliau, yafdi biwarikihi al-yusra ilal ardi. Nabi SAW menempelkan warik, ya, warik pangkal kaki kiri beliau ke tanah. Ya, kaki kiri ditempelkan di tanah. Wa yukhriju qadamaihi min nahiyatin wahidah. Kemudian telapak kaki beliau dikeluarkan di
ya di salah satu celah. Ya kan, tasyahud akhir itu kan kakinya keluar, yang kaki kiri itu, apa maksudnya? Ya keluar salah satu celah. Wa yaj'alul yusra tahta fakhdhihi wa saqihi. Kemudian Nabi SAW meletakkan kaki kiri beliau di bawah paha beliau dan betis beliau. Ya, kaki kiri berada di bawah, sedangkan kaki kanannya nanti dijelaskan ditegakkan, wayan subuh, ditegakkan oleh Nabi SAW. Tapi di sini ada footnote. Kata beliau, huwa min hadithi Abi Humaid As-Sa'idi. Ini diantara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi. Kata penulis, hadisnya disebutkan, hatta idza kanatis sajdatu allati fiha taslim akhara rijlahul yusra wa qa'ada mutawarrikan ala shikkihil aisar. Sampai ketika Nabi SAW mau sujud, sampai ketika Nabi SAW berada di sujud yang terakhir, yakni sujud sebelum beliau salam, maka Nabi SAW duduk dengan tawarruk. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya tasyahud akhir duduk dengan tawarruk. Hadis dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi. Kemudian ada footnote juga yang dibawakan oleh beliau. Wa'lam annal ulama ikhtalafu fi sifatil julus fit tasyahhudain. Ketahuilah bahwa para ulama mereka berbeda pendapat tentang duduk pada dua tasyahud. Ya, jadi ini kita sampaikan memang ada khilaf di antara para ulama tentang duduk tasyahud ini. Tapi di sini kita ringkaskan saja dari apa yang disampaikan oleh beliau. Kata beliau, faminhum man qala yaftarishu fihima wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa ashabihi. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa duduk tasyahud dua-duanya iftirash. Ya, duduk tasyahud dua-duanya iftirash. Mau sholat apapun, mau sholat yang cuma 2 rakaat, atau sholat yang ada tasyahud awalnya atau tidak ada tasyahud awalnya, intinya kata beliau tasyahud duduknya cuma satu model, yaitu iftirash. Ini madhab Imam Abu Hanifah. Kata beliau ini adalah madhabnya Imam Abu Hanifah. Kemudian pendapat berikutnya, wa minhum man qala yatawarraku fihima wa huwa qaulu Malikin wa atba'ihi. Pendapat berikutnya mengatakan tasyahud dua-duanya duduk tawarruk. Mau tasyahud awal, mau tasyahud akhir, pokoknya tasyahud duduknya tawarruk. Ini pendapatnya Imam Malik dan pengikut-pengikut beliau. Kemudian wa minhum man qal, di antara para ulama ada yang berpendapat yatawarraku fi kulli tasyahud yalihi salam wa yaftarishu fi ghairihi wa huwa madhhabu Syafi'i wa ashabi. Adapun madhab Syafi'i yaitu duduk tawarruk ketika tasyahud yang setelahnya langsung salam. Jadi kalau tasyahud yang setelahnya langsung salam itu duduknya tawarruk. Adapun selain itu, maksudnya selain tasyahud yang gandengan sama salam, maka duduknya iftirash. Nah, ini yang banyak kita dapati. Makanya sebagian saudara-saudara kita meskipun sholat subuh atau sholat sunnah 2 rakaat, ketika tasyahud mereka duduknya apa? Tawarruk. Mereka duduknya tawarruk. Karena memang itu pendapat yang dipegang oleh madhab Asy-Syafi'i. Kemudian pendapat berikutnya, wa minhum man qal, di antara para ulama mengatakan yatawarraku fi kulli salatin fiha
tasyahudan fil akhir minhuma farqan bainal julusaini wa huwa madhhabul Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Nah, pendapat yang terakhir adalah yaitu duduk tawarruk. Ya, duduk tawarruk itu hanya ada pada hanya ada pada sholat yang tasyahudnya 2. Ya, kalau sholat tasyahudnya 2, maka tasyahud yang terakhir itu duduknya tawarruk. Berarti kalau sholat tidak ada 2 tasyahud, alias tasyahudnya cuma 1, maka menurut pendapat Imam Ahmad duduknya tetap iftirash. Ya, duduknya tetap iftirash. Ini kata beliau pendapat Imam Ahmad dan pengikutnya. Wa huwa as'adul a'immati fi hadzal makan bis sunnah. Dalam pembahasan ini kata beliau, Imam Ahmad adalah imam yang paling berbahagia karena fa inna ma'ahu hadithu Abi Humaid hadza. Karena pendapat Imam Ahmad ini didukung oleh hadis Abu Humaid yang tadi kita sampaikan itu. Makanya beliau menguatkan pendapat Imam Ahmad ini, bahwasanya duduk yang benar, tasyahud yang benar adalah tawarruk itu hanya ketika sholatnya 2 tasyahud. Ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Nah, yang tawarruk cuma di tasyahud yang mana? Yang akhir saja. Adapun tasyahud awal tetap iftirash. Adapun kalau sholatnya cuma 1 tasyahud, maka itu bukan tawarruk, tapi duduknya iftirash. Ya, ini pendapat Imam Ahmad. Nah, ini perlu kita sampaikan juga karena ini adalah ikhtilaf, ya, perbedaan pendapat yang apa? Ditolerir atau enggak? Ditolerir. Ya, tidak usah terlalu strong masalah ini. Wah, duduknya tawarruk ini, subuh 2 rakaat duduknya tawarruk, bukan salafi ini. Apa hubungannya gitu. Iya, salafi nggak dilihat dari tawarruk atau iftirash. Iya. Iya, kalau duduknya mungkin apa, ngesot atau apa gitu. Kemudian di sini beliau membawakan dalil-dalil yang dipegang oleh masing-masing pendapat. Ya, tapi anak rasa nggak perlu kita bawakan satu persatu. Cukup kita kasih gambaran secara umum bahwa di luar sana ada yang berbeda pendapat dalam masalah duduk tasyahud. Dan kita sebagai seorang yang memegang salah satu pendapat dari itu, maka kita menghormati pendapat yang lain. Ya, kita menghormati pendapat yang lain. Kalau dalam ranah ilmiah boleh kita mungkin berdiskusi bahwasanya pendapatmu keliru karena hadis yang ada lebih kuat apa yang aku pegang daripada hadis yang kau pegang. Dalam ranah ilmiah boleh seperti itu, saling menyalahkan. Cuman ketika kita menyalahkan dia bahwasanya pendapat yang kau pegang itu pendapat yang salah, apakah mengharuskan kemudian kesalahannya ini merubah statusnya dari ahlus sunnah menjadi ahlul bid'ah? Tidak. Atau mungkin dari muslim menjadi kafir? Enggak. Jadi kesalahan dalam furu', dalam cabang agama itu tidak mengeluarkan seorang dari ahlus sunnah menjadi ahlul bid'ah atau dari Islam menjadi kafir. Beda kalau kesalahannya itu dalam perkara apa? Usul. Kalau kesalahan dalam perkara usul, ancamannya 2 tadi. Kalau enggak dia keluar dari Islam, maka dia keluar dari ahlus sunnah. Dan kemudian kita lanjutkan ucapan Syekh di sini. Wa yansubul yumna wa rubbama farashaha ahyanan. Itu tadi kaki kiri. Ya, jadi kaki kiri ketika tasyahud telapak kaki kiri tidak diduduki. Ya, telapak kaki kiri tidak diduduki ketika tasyahud tawarruk. Ya, ketika duduk tawarruk. Beda sama iftirash. Kalau iftirash kita duduk di atas telapak kaki kiri. Tapi kalau tawarruk enggak, kaki kirinya tadi dilepaskan. Nah, adapun kaki kanan
Wayan subul yumna, ditegakkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telapak kaki kanan, bukan kaki kanannya ditegakkan loh ya, gak iso. Kalau kaki kanan semuanya mulai paha sampai bawah ditegakkan, ya apa angel. Maksudnya di sini telapak kaki kanan ditegakkan. Atau terkadang sama Nabi dihamparkan. Ya, jadi bisa ditegakkan, ya terkadang dihamparkan, tidak ditegakkan. Di sini beliau membawakan riwayat dari Abu Humaid tadi, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa idza jalasa fi raq'atil akhirah qadama rijlahul yusra wa nasabal yumna wa qa'ada ala maq'adatihi. Apabila Nabi SAW duduk pada rakaat yang terakhir, maka Nabi SAW mengedepankan kaki kirinya, artinya tidak duduk di kaki kirinya. Kemudian Nabi menegakkan kaki kanannya, dan beliau tetap duduk di atas alas beliau. Artinya mungkin kalau ada sejadah atau karpet, beliau duduk di situ, bukan duduk di atas kakinya. Ya berarti mohon maaf, pantat itu langsung menempel ke lantai, ke alas. Kemudian wa kana yulaqqimu kaffahul yusra rukbatahu wa yatahamalu 'alaiha. Nabi ketika duduk tasyahud, Nabi SAW menggenggam lututnya, dan juga terkadang Nabi SAW memegang dengan menekannya, ya dengan menekannya. Dalilnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibnu Zubair, dari bapaknya Az-Zubair ibnul Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Sebentar. Diriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada yad'u. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk, dan Nabi berdoa di duduk itu, berarti duduk tasyahud. Wada'a yadahul yumna ala fakhidhil yumna. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya. Wa yadahul yusra ala fakhidhil yusra, dan Nabi meletakkan telapak kirinya di atas di atas paha kirinya. Wa asyara bi isbu'ihil as-sababah, dan kemudian Nabi SAW mengisyaratkan dengan jari tengahnya. Wa wada'a ibhamahu ala isbi'ihil wusta. Nabi meletakkan atau Nabi menggabungkan jari tengah beliau dengan ibu jari beliau, ya, dipertemukan antara jari tengah dengan ibu jari. Ibham ini ibu jari. Wa yulaqqimu kaffahul yusra rukbatahu. Adapun tangan kanan beliau tetap memegang tangan kiri beliau tetap memegang paha kiri beliau. Jadi bukan kanannya ikut gini juga. Kan dua lebih afdol, Ustaz. Ya. Itu pembahasan tentang tasyahud akhir. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita mau tambahkan materi yang lain masih tentang tasyahud akhir. Tapi ini bukan dari sifat sholat Nabi ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa tasyahud akhir itu adalah rukun di dalam sholat. Ini sebagaimana hadis yang tadi diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, ana a'lamukum bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang paling paham di antara kalian tentang sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta kanatir raq'atul lati taqtadi fiha salatuhu akhara rijlahul yusra wa qa'ada ala shikkihi mutawarrikan thumma sallam. Sampai ketika Nabi SAW tiba di rakaat yang terakhir,
sebelum Nabi mengakhiri sholatnya, maka Nabi SAW mengakhirkan kaki kirinya, kemudian Nabi duduk dengan bertumpu pada anggota tubuhnya yang bagian samping. Ya, Nabi bertumpu pada anggota tubuhnya yang bagian samping, sedangkan kakinya tidak diduduki, kaki kirinya tidak diduduki sama Nabi SAW. Mutawarrikan, dengan tawarruk. Tsumma salam, baru kemudian Nabi SAW mengucapkan salam. Itu gerakan tadi yang dijelaskan sama beliau. Nah, adapun bacaan tasyahud, ya, bacaan tasyahud itu juga merupakan rukun sholat. Jadi bukan cuma gerakannya yang rukun, tapi bacaan tasyahud itu juga rukun. Kalau ruku, sujud, gerakannya itu rukun, bacaannya apa? Sunnah, wajib. Ya, gerakan rukuknya itu rukun, adapun bacaannya itu wajib. Beda dengan tasyahud. Kalau tasyahud, gerakannya, tasyahud akhir, gerakannya itu rukun, bacaannya pun juga rukun. Ya, bacaan juga rukun. Ini sebagaimana hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kunna naqulu fis sholati khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abdullah bin Mas'ud, dahulu ketika kami sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mengatakan, "Assalamu ala Allah, assalamu ala fulan." Ya, semoga keselamatan atas Allah, semoga keselamatan atas fulan. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha huwas salam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itulah assalam. Ya, kenapa kau katakan assalamu ala Allah? Semoga keselamatan atas Allah, padahal Allah sendiri adalah assalam. Maksudnya selamat, Allah itu yang memberi keselamatan dan dia sendiri selamat dari segala macam aib. Ya, assalam artinya adalah salamah min kulli aibin wa naqsin. Allah itu selamat dari semua aib dan cacat. Artinya apa yang ada pada Allah tidak ada aib, tidak ada cacat, semuanya sempurna, kamal. Fa idza qa'ada ahadukum fis sholati falyaqul at-tahiyyatu lillah. Maka Nabi mengajarkan, apabila kalian duduk di dalam salat kalian, maksudnya tasyahud, maka hendaklah kalian membaca at-tahiyyatu lillah dan seterusnya. Dan ini dalil-dalil yang dibawakan sama seperti tadi. Kalau tasyahudnya 2 kali, duduk tasyahudnya 2 kali, maka cukup tasyahud yang pertama iftirash, hanya tasyahud yang pertama yang iftirash, sedangkan tawarruk di tasyahud yang kedua. Sama, ini dalilnya juga dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Sebaliknya, jika tasyahudnya cuma 1 kali, seperti sholat 2 rakaat, sholat subuh, atau qobliyah, ba'diyah, atau sholat Jumat, dan yang lainnya, maka duduknya hanya duduk iftirash. Ya, ini pendapat yang lebih benar. Kenapa kita katakan lebih benar? Ini termasuk adab juga. Kenapa kita katakan ini pendapat yang lebih benar? Kita tidak mengatakan ini pendapat yang benar. Karena di luar sana ada pendapat-pendapat yang lain. Nah. Kembali ke bacaan tasyahud akhir. Secara umum bacaan tasyahud akhir itu sama dengan bacaan tasyahud awal. Ya, nanti di murajaah lagi bagian tentang tasyahud awal sudah kita lewati, bacaan-bacaan tentang tasyahud awal. Hanya saja di tasyahud akhir ada tambahan apa? As-salatu 'alan nabi, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang membedakan bacaan tasyahud awal dengan bacaan tasyahud akhir
Terus kemudian juga ada doa sebelum salam. Tapi doa sebelum salam ini hukumnya sunnah. Adapun membaca sholawat itu hukumnya wajib. Kita lanjut ke sifat sholat Nabi. Pembahasan berikutnya masih berkaitan dengan bacaan tasyahud akhir, yaitu wujubus sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, judulnya wajibnya sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya rukun bacaannya tasyahudnya sampai syahadat. Yang tadi. Iya. Ya. Adapun ini wajib. Ya. Sholawat wajib. Sebelum kita membahas tentang bacaan sholawat, apa makna as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa maknanya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa artinya? Solawat kepada Nabi. Solat kepada Nabi. Karena bahasa Indonesia jadi solawat, jadi jamak. Ya, padahal as-salah ala Nabi. Solat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ngelihat kok solat kok kepada Rasul, syirik. Ada khilaf di antara para ulama tentang makna solat atau solawat bahasa kita, solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat pertama mengatakan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yaitu memohonkan maghfirah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memohonkan ampun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul maghfirah. Ini pendapat ini kurang tepat karena sholawat sama istighfar, sholawat sama minta maghfirah, minta ampunan, ini dua hal yang dibedakan. Karena Nabi SAW pernah mendoakan salah seorang jenazah sahabatnya dengan mengatakan Allahumma ghfir, Allahumma salli alaihi waghfir lahu. Ya Allah, berikan sholawat atasnya dan ampuni dia. Nabi bedakan antara sholawat dengan maghfirah. Seandainya sholawat itu artinya adalah meminta ampun, maka cukup Nabi mengatakan Allahumma salli alaihi. Ya Allah, berikan sholawatmu atasnya. Kemudian pendapat kedua mengatakan sholawat itu maknanya adalah tolabur rahmah, minta rahmah. Sholawat adalah minta rahmah. Ini juga pendapat yang kurang tepat karena Allah membedakan antara sholawat dengan rahmah. Seperti dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Ya. Di situ Allah membedakan ulaika alaihim salawat, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka, wa rahmah, dan rahmah. Dibedakan antara salawat dengan rahmah, maka berarti salawat bukan rahmah. Maka yang tepat wallahu a'lam pendapat ketiga, yaitu sholawat artinya adalah thana'ullahi alaihi fil mala'il a'la. Ini pendapat yang benar tentang sholawat, yaitu pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah. Ya, ini makna yang benar atau yang lebih rajih dari sholawat, yaitu thana'ullah ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, pujian Allah kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam fil mala'il a'la, di hadapan para malaikat-malaikat di sisi Allah azza wa jalla. Kemudian pembahasan kedua tentang sholawat, apakah sholawat itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja atau umum boleh untuk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawabannya? Khilaf. Yang pertama, sholawat untuk Rasulullah ini sudah nggak usah dibahas, karena sudah diketahui. Sholawat untuk para nabi dan rasul selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya antum mengatakan Musa sallallahu alaihi wasallam,
Biasanya kan Musa cuman salam tok, alaihi salam, ya kan? Nah, ini pakai sholawat. Musa sallallahu alaihi wasallam. Boleh nggak? Boleh apa enggak? Boleh. Hah? Belum tahu. Apa itu? Belum tahu. Belum tahu. Ya benar. Tapi boleh, sepakat para ulama mengatakan boleh sholawat kepada para nabi selain Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, sholawat kepada malaikat Jibril Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh? Hah? Boleh. Ya, sepakat para ulama boleh sholawat kepada para malaikat. Jibril alaihi salam, Jibril sallallahu alaihi wasallam, Mikail sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Yang ketiga, sholawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun diikut sertakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, itu dibolehkan. Ya Allah, berikan sholawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Nah, kepada keluarga Muhammad ini karena mengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang berikutnya, kepada orang lain yang bukan termasuk keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga diperbolehkan diikutkan dengan Nabi, diikutkan dengan keluarga Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan, misalnya. Ya, semoga sholawat itu terus tersambung kepada orang-orang yang mengikuti beliau ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Itu boleh. Nah, sekarang yang jadi khilaf di antara para ulama, bolehkah kita menyebut sholawat ketika kita menyebut nama seseorang kemudian kita ikuti dengan sholawat, padahal dia bukan Rasul, bukan para Nabi dan Rasul, bukan Nabi Muhammad SAW, dan juga bukan keluarga Nabi dan para sahabat. Misalnya, qala Syekh Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani sallallahu alaihi wasallam, qala Syekh Abdul Aziz bin Baz sallallahu alaihi wasallam, qala Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak? Hah? Enggak boleh. Ada catatannya. Yang pertama, boleh, namun tidak boleh dijadikan sebagai syiar. Karena menghukum mengucapkan sholawat kepada selain Rasulullah SAW itu dibolehkan. Sebagaimana ayat tadi, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Rabb mereka. Jadi sholawat itu secara asal bukan kekhususan Nabi SAW. Cuman kalau dijadikan sebagai syiar, ketika kita menyebutkan Syekh Fulan sallallahu alaihi wasallam, Syekh Fulan sallallahu alaihi wasallam, kita jadikan sebagai syiar, maka takutnya ini sebagaimana orang-orang Rafidhah ketika menyebutkan Ali bin Abi Thalib dikhususkan dengan apa? Apa kalau nyebut Ali bin Abi Thalib? Orang-orang Syiah mengkhususkan penyebutan Ali bin Abi Thalib dengan karramallahu wajah, karramallahu wajah. Kita nggak mengingkari, iya, wajahnya Ali bin Abi Thalib dimuliakan karena dia nggak pernah sujud kepada berhala. Ya, dari dulu nggak pernah sujud kepada berhala. Maka kita katakan sama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu juga tidak pernah sujud kepada berhala. Kenapa nggak kalian sebut juga karramallahu wajah? Maka yang nggak boleh adalah mengkhususkan. Kalau nyebut Ustadz Fulan, Syekh Fulan harus sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bid'ah. Tapi kalau secara umum kita mendoakan seseorang Fulan sallallahu alaihi, semoga Allah memuji dia, ini diperbolehkan. Cuman kalau di Indonesia mending jangan dah. Iya, daripada nanti antum babak belur nanti kan. Ini kita bicara ranah ilmiah. Sama kayak gini jamaah.
rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Ini kan sudah ada kekhususan, seakan-akan sudah menjadi kekhususan. Radhiyallahu anhu. Ini adalah kalimat yang dikhususkan untuk siapa? Sahabat. Padahal secara asalnya, boleh nggak kita mendoakan orang lain agar diridhoi sama Allah? Boleh. Ya, fulan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Tuh, kenapa? Nggak boleh? Boleh. Ya. Cuman kalau dijadikan sebagai syiar, setiap kali kita menyebut fulan, kita iringi dengan radhiyallahu anhu, nah ini dikhawatirkan orang yang membacanya akan mengira bahwa oh fulan ini berarti sahabat. Iya. Padahal kita dalam rangka berdoa. Kita mendoakan semoga Allah meridhoinya. Dan banyak kalau kita lihat ucapan para ulama, seperti misalnya kalau antum baca Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni, beliau setiap kali menyebut gurunya atau menyebut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menyebutnya dengan radhiyallahu anhu. Ya. Qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Orang yang baca, Imam Syafi'i ini sahabat. Padahal enggak, beliau lagi mendoakan. Ya, hukumnya boleh-boleh saja. Rahimahullah, hafidhahullah. Ini membedakan yang hidup sama yang mati. Qala Syekh rahimahullah, wis mati berarti. Ya, qala Syekh hafidhahullah, oh berarti masih hidup. Itu seakan-akan sudah menjadi tanda bagi yang membacanya. Padahal secara umum orang yang hidup didoakan rahimahullah, boleh enggak? Antum ketika bersin, alhamdulillah. Apa yang baca? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Apa antum ngamuk? Ente pikir anak sudah mati gitu. Didoakan yarhamukallah. Enggak. Ya, cuman ya itu tadi. Kalau antum nulis nama seseorang, fulan, orangnya masih hidup ini. Fulan. Ya, saya kemarin ketemu Pak Fulan rahimahullah. Tuh, orang yang dengar itu pikirnya apa? Wis mati misalnya. Padahal enggak, saya lagi mendoakan dia, semoga Allah merahmati dia. Ya. Kesimpulannya itu ya, ini dalam ranah ilmiah tetap sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kecuali kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih aman. Kita baca di sini. Wa sanna fihi as-salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tasyahud akhir beliau mesanna, yakni mencontohkan, menganjurkan, mencontohkan untuk bersolawat kepada beliau. Kama sanna dzalika fit tasyahudil awal. Sebagaimana juga Nabi mengajarkan solawat di tasyahud awal. Ini yang pernah kita sampaikan. Di tasyahud awal itu juga ada riwayat di mana Nabi SAW juga mengajarkan solawat di situ. Ya, tapi hukumnya solawat di tasyahud awal dihukumi sunnah oleh para ulama. Beda dengan solawat di tasyahud akhir. Waqad madha hunaka dzikru as-siyagh al-warida fi sifatis salati alaihi. Dan sudah disebutkan tentang redaksi-redaksi solawat. Ya, halaman berapa itu berarti? Redaksi model-model bacaan sholawat. Yang antum pilih yang pendek-pendek itu loh ini. Ya, ada berapa itu? 14 atau berapa? Belasan kok. 11. 12 ya? Ya, 12. Antum pilihnya yang ya yang pendek-pendek itu. Ya, nanti coba dilihat lagi redaksi-redaksi sholawat. Kemudian kata beliau, waqad sami'a sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillaha ta'ala wa lam yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seseorang yang berdoa di dalam salatnya. Ya, berdoa di dalam salatnya. Namun orang itu ketika doa tidak mengawali dengan memuji Allah dan tidak pula mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Faqal, maka Nabi mengomentari salatnya orang ini, ajilah hadha, ini orang kesusu,
tergesa-gesa dalam sholatnya. Thumma da'ahu, kemudian Nabi mendoakan orang tersebut. Faqala lahu aw li ghairihi, maka Nabi mengatakan kepada orang tadi atau orang-orang yang lain, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih jalla wa ala. Apabila salah seorang di antara kalian melaksanakan salat, hendaklah dia mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa tsana'i alaihi, dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Thumma yusalli, wa fi riwayatin li yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yad'u ba'du bima syaa. Kemudian setelahnya dia berdoa sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Wa sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli famajjadallah wa hamidahu wa shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'u tujab wasal tu'ta. Nabi pernah mendengar orang lain ketika sholat dia berdoa, ketika dia sholat dia memuji Allah, dia bertahmid kepada Allah, menyanjung Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi SAW, tapi mandek. Maka kemudian Nabi mengatakan ud'u, berdoalah, tujab, doamu diijabahi sama Allah Azza wa Jalla. Wasal, mintalah kepada Allah, tu'ta, kau akan diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini seperti adab di dalam berdoa, yaitu sebelum kita meminta kepada Allah, kita buka doa kita itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Nabi SAW, baru kemudian berdoa. Ya, ini adab di dalam kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Taib khani fillah rahimani wa rahimakumullah. Poin berikutnya atau pembahasan berikutnya adalah wujubul isti'adati min arba'in qabla du'a. Wajibnya isti'adah, minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara sebelum membaca doa. Wajibnya tadi. Nah, wajib di sini ya kalau dari ada khilaf di antara para ulama. Ya, di sini beliau menyebutkan wujub. Memang pendapat beliau membaca isti'adah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Di sini beliau berpendapat wajib. Ya, tapi pendapat-pendapat yang lain menunjukkan doa tersebut itu hukumnya sunnah, ya tidak wajib. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Tafadhol. Ya. Apakah mungkin orang itu lupa gerakan tasawuf tadi? Kemudian Lupa apa? apakah mungkin seorang itu lupa gerakan tasawuf tadi? Kemudian kalau dia salah dan membaca tasawuf akhir itu balik terus nggak selesai itu gimana? Sah nggak? Kan tadi bunyi kan? Ya. Kalau seorang lupa ketika tasyahud akhir, apakah mungkin? Wallahu a'lam. Kalau dibilang mungkin ya bisa saja mungkin, cuman kasusnya bagaimana wallahu a'lam. Ya Pak, ya memang jarang ya ada orang yang bisa sampai lupa tasyahud akhir itu, wallahu a'lam gimana kasusnya. Kemudian kalau dia apa yang kedua tadi? Ya sepanjang memang itu usaha dia yang paling maksimal, dia sudah berusaha, dia sudah fokus, mungkin dia baru pertama kali ngafalkan bacaan tasyahud akhir, sehingga ketika dipraktekkan di dalam sholat kebalik-balik atau belepotan bacaannya. Sepanjang memang itu adalah usahanya dia yang paling mentok, maka ya sudah, itu sudah menjadi bacaan dia, memang mampunya segitu, fattaqullaha mastata'tum, maka sudah sah dengan bacaan seperti itu, karena mampunya memang demikian. Nah, wallahu a'lam.
Ya. Duduk setelah salam dengan bilang di atas kaki Duduk setelah salam. ya kalimatnya benar. Wallahu a'lam. Dan habis salam kemudian bilang sedikit. Iya, iya. Ya. Kalau ada sunnahnya wallahu a'lam. Enggak pernah tahu ana. Wallahu a'lam. Ustaz, tadi yang kaki yang kadang Nabi ditidurkan ya. Ini pada saat apa? Tasawuf awal atau akhir? Duduk tawarruk, kadang ditegakkan, kadang Ditidurkan. dilepaskan. Ini posisi tawaruk apa pas iftirosh? Tawarruk. Tawaruk. Kalau iftirosh tetap tegak ya? Iya, kalau iftirosh tetap tegak atau apa? Ya dua ini. Iya, dua tadi tegakkan. Nah, ik'a. Duduk ik'a. Ya. Jadi yang anu ya, yang tawaruk ya. Yang tawarruk tadi. Kadang begini. Kadang ditegakkan sama Nabi, kadang di farosyah, dilepas. Ditidurkan. Iya. Ini ya tak tidur. Bisa ditidurkan atau juga bisa dilepaskan di kanan. Oh gini. Iya. Bisa seperti itu, bisa diadepkan tengah. Bisa juga gitu. Ini bukan ditidurkan kan? Bukan Sat? Gini. Ya, yang nyelurut. Ya. Sama saja itu juga irsal, dilepaskan. Oh iya lupa. Dihamparkan. Hanya saja kalau yang kayak gini, kalau sholat berjamaah, ganggu. Oh mana nek goyang-goyang sikile ndulit-ndulit itu. Boleh sholat iya. Wallahu a'lam. Bahasa iftirosh tadi kan cuma di rakaat pertama ya. Kalau sempit itu boleh nggak kita iftirosh? Di rakaat terakhir. Yang sholatnya dua kali tahu. Iya, nggak masalah kalau memang Darurat ya? Masuk darurat. iya, dalam kondisi-kondisi seperti ketika kita sholat di haram misalnya kan, ketika sholat di Masjidil Haram, shaf yang sempit tidak memungkinkan kita untuk tawarruk, ya sudah, fattaqullaha mastata'tum, duduk dengan apa yang kita mampu. Memang nggak bisa sesempurna sebagaimana kita dalam kondisi lapang, bahkan sujud sekalipun terkadang kalau sudah kondisi penuh itu sampai sujudnya itu iya, melungker sudah sujudnya ini, semampunya sudah. Kadang bisa orang gemuk agak susah. Iya. Kalau ada titik enak. Intinya dalam masalah seperti ini, para ulama mengatakan al-amru fihi wasi'. Perkaranya itu lapang. Apalagi Nabi ketika menjelaskan tentang sholat, Nabi banyak memberikan kelapangan-kelapangan di dalam sholat. Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Sholatlah dengan berdiri. Kita tahu berdiri ini adalah apa? Rukun, syarat, wajib. Ya, rukun sholat berdiri. Tapi ternyata ketika memang seorang nggak mampu, boleh dia sholat dalam kondisi duduk. Nah kalau sholat yang berdiri yang merupakan rukun boleh ditinggalkan karena memang ketidakmampuan, apalagi cuman gerakan kaki tadi, atau mungkin iftirosh atau tawarruk dalam kondisi tidak mampu misalnya. Orangnya gemuk, nggak mampu tawarruk, dia mampunya iftirosh. Nah, yang berdiri saja merupakan rukun, boleh ditinggalkan kalau nggak mampu. Ini yang menjadikan kita mudah, ad-dinu yusrun, mudah dalam beragama. Cuman meskipun mudah, jangan diapakan? Jangan dimudah-mudahkan. Iya, fattaqullah mastata'tum intinya. Nah, yang tadi masalah orang latih nggak mampu berdiri, jadi dia pakai kursi. Tapi waktu awalnya sepanjang dia masih bisa bertakbir dalam kondisi berdiri, dia wajib berdiri dulu. Baru kemudian kalau gerakan yang memang di situ dia nggak mampu berdiri, maka dia duduk. Misalnya dia ini mampu berdiri, yang nggak mampu itu ruku sama sujud. Maka ya sudah, selebihnya dia berdiri. Apa yang dia bisa berdiri, maka dia berdiri. Allahu Akbar. Masih bisa berdiri dia. Begitu imam ruku, baru kemudian dia duduk di kursinya. Tapi ada juga kondisinya orang yang memang dia nggak bisa berdiri lama, ya kan? Dia nggak bisa berdiri lama.
berdiri itu bisa, tapi benar-benar apa ya? Benar-benar nahan sakit yang luar biasa. Ya, bisa sebentar toh, tapi kalau terlalu lama sakitnya luar biasa. Maka dia gunakan yang sedikit itu hanya untuk sebatas takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian dia duduk setelahnya. Ya, masing-masing orang tahu kondisinya. Kita mungkin yang ngelihat, wah ini pura-pura gak oleh, nggak tahu gitu. Nah, Apa bisa dijadikan nggak, Ustaz? Patokannya kalau dia bisa berjalan ke masjid. Enggak, ada orang yang vertigo, geblak kalau berdiri lama itu jamaah. Hah? Iya, kalau berdiri lama, iya oleng dia, ngeblak temenan, vertigo. Padahal ini orang pakai kursi, tapi setelah sholat melaku genah katanya. Sepeda motoran. Hanya dengar-dengar, iya memang kalau berdiri lama katanya, iya problem vertigo itu tadi. Ya sudah, itu tanggung jawabnya dia sama Allah Azza wa Jalla. Kita nggak perlu menjadi hakim, kecuali kalau memang kita mau menasehati dalam rangka mungkin ada keanehan, atau mungkin dia pemahamannya ini dapat syubhat dari mana, ya kan? Kata sebagian orang nggak apa-apa sholat duduk, meskipun mampu berdiri nggak apa-apa sholat duduk, karena berdiri itu bukan rukun di dalam sholat. Ini ngawur berarti. Kalau gini kita luruskan. Tapi kalau orangnya memang sakit, dia bilang enggak, saya sakit, saya tahu berdiri itu adalah rukun, cuman ya gimana, kondisi saya nggak bisa berdiri, nggak bisa berdiri lama, vertigo. Ya sudah, itu tanggung jawabmu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Kan boleh kita. Yang sholat sunnah kan itu semua ada ya. Ya, kalau sholat sunnah memang dibolehkan, tapi ya itu tadi, dia nisfu man yakum au kama qala, dia mendapatkan setengah dari yang berdiri. Kalau sholat sunnah boleh, meskipun dia mampu berdiri, tapi dia langsung sholat dalam kondisi duduk boleh. Karena itu yang dicontohkan Nabi SAW ketika beliau sholat sunnah, beliau tidak turun dari tunggangannya, tapi beliau tetap sholat langsung di atas tunggangannya itu. Tapi begitu sholat wajib, beliau turun dari tunggangannya dan beliau sholat dengan berdiri. Nah, terakhir, Dengan sholawat dalam tasyahud itu boleh selain sholawat Ibrahimiyah. iya, banyak macam-macam sholawat yang disebutkan di halaman berapa sih itu? Tapi semuanya itu adalah tetap dikatakan sebagai sholawat Ibrahimiyah. Meskipun ada bentuk-bentuk sholawat yang tidak menyebutkan Ibrahim. Ya, seperti misalnya kata para ulama, yang paling pendeknya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah, itu paling pendeknya sholawat. Tapi kalau antum bisa lebih lah. Apa maksudnya ya? Ada lagi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyati. Loh, nggak ada Ibrahimnya. Tapi tetap itu adalah rangkaian sholawat yang sama redaksinya dengan sholawat Ibrahimiyah tadi. Tidak keluar dari makna sholawat Ibrahimiyah. Kan kalau di sholawat Ibrahimiyah kan disebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, tapi ini dengan redaksi wa ala azwajihi wa dzurriyyati, kepada istri-istri Nabi dan keturunan-keturunan Nabi. Nggak keluar dari makna sholawat Ibrahimiyah. Nah, kalau sholawat yang aneh-aneh yang antum maksud seperti Nariyah, sholawat apa lagi, tibil kulub, iya, apalagi ashil, iya. Kalau sholawat-sholawat seperti itu, ini sholawat-sholawat yang keluar dari makna-makna sholawat Ibrahimiyah. Bahkan keluarnya itu sampai pada tingkat hulu terhadap Nabi SAW. Ya, maka nggak boleh kalau sholawat-sholawat demikian. Wallahu a'lam. Enggak, itu bukan gerakan, ya itu bukan gerakan yang dimana kita tetap wajib mengikuti imam. Yang kita mengikuti imam adalah perpindahan gerakan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Kata Nabi, idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir maka bertakbirlah. Ya, wa idza
Raka'a farka'u, kalau imam ruku maka rukuklah. Itu yang kita diwajibkan mengikuti imam. Adapun detail teknis, ya detail teknis gerakan-gerakan imam, maka boleh kita berbeda dengan gerakan imam. Seperti misalnya, apakah imam ketika sedekap dia di atas atau di tengah atau di perut? Ya, nggak perlu kemudian takbir kita Lihat dulu. melakukan nang ngarep gitu. Oh, nang kene. Kepirang senti. Ini takaluf ini. Anda pernah dengar atau enggak? Ikut duduknya maksudnya. Ikut apa ya? Ya tadi yang dipertanyakan. Iya, itu detail teknisnya. Nah, itu Ikut duduknya maksudnya. ikut detail teknisnya. Jadi ketika imam ruku, ketika imam duduk tawaruk, apakah kita juga tetap ikut imam duduk tawaruk? Maka kita jawab enggak. Karena ini gerakan-gerakan yang sifatnya detail teknis. Tapi kalau imam sudah memulai bertakbir untuk tasyahud akhir, maka iya wajib ikuti imam tasyahud akhir. Jangan masih sujud. Ada orang-orang yang ketika sujud terakhir, ya sujud terakhir, gitu. Gak bangun-bangun. Sampai salah. Nah, ada yang tidur memang. Ada yang tidur. Tapi ini bukan tidur, ini memang dia berdoa. Dan itu juga termasuk bid'ah, mengkhususkan doa di sujud yang terakhir. Tok. Ya, itu bid'ah. Kalau mau doa, bisa sujud-sujud yang lain. Kenapa kok harus sujud yang terakhir? Ingat ya, bid'ahnya itu kalau mengkhususkan sujud yang terakhir. Adapun berdoa di dalam sujud, itu ada syariatnya. Memang disunahkan. Nah, sebagian orang ketika imamnya sudah bangkit dari sujud, tasyahud akhir, dia masih sujud. Iya, dituwuk-tuwukno ndungone apa? Enggak boleh. Ini baru mengikuti imam. Imam takbir, Allahu Akbar, sudah selesai. Kita langsung bangkit dari sujud, tasyahud akhir ikut imam. Nah, adapun imamnya duduknya tawarruk atau iftirash, ini tidak dibebankan kepada kita untuk mengikutinya. Karena ini termasuk di antara hal yang isyaratnya ini diem atau gerak, atau dia ini mulai gininya asyhadu atau sejak awal. Ini detail-detail teknis yang kita tidak dibebankan untuk mengikuti imam itu. Karena ini adalah perkara yang tidak mampu dilakukan oleh orang yang sholat, oleh para makmum. Anda bisa bayangkan kalau setiap makmum tetap wajib mengikuti detail teknisnya imam, termasuk tadi duduknya imam, iftirash atau tawarruk. Oke, yang sholat di belakang imam pas weru, iya tahu imam duduknya tawarruk atau iftirash. Nah, sing soft burine, soft kedua, soft ketiga, soft keempat, apalagi yang di belakang, gimana caranya? Apalagi di Masjidil Haram. Oh, ngikuti yang depannya Ustaz. Yang ngikuti depannya ya apa? Masjidil Haram sofe biro. Iya kan, ngikuti yang di depannya. Ini syariat yang nggak mampu. Tapi kalau suara imam Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, ini bisa nggak? Bisa, mampu diikuti oleh makmum. Ya, apalagi ada yang mengeraskan suara imam di belakang. Kalau bahasa kita bilalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Hah? Nah, itu ada yang mengikuti untuk menyampaikan, untuk memberitahukan takbirnya imam kepada jamaah yang ada di belakangnya. Nah, itu masih mungkin. Ya, jadi nggak wajib mengikuti detail teknis gerakan imam tersebut. Tapi saya kira ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.